Jadi nggak hanya itu teman-teman penyebabnya kenapa Robert Kiyosaki ini mengatakan ini adalah akhir dari dolar AS teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di Didi Channel. Oke, seperti biasa untuk hari ini Didi akan memberikan informasi lagi nih teman-teman. Kali ini Didi akan memberikan informasi seputar news crypto ya, atau Bitcoin teman-teman ya. Nah, di video Didi sebelumnya ya, Didi sudah membahas mengenai statement ya atau pendapat Robert Kiyosaki ya mengenai keputusan Joe Biden ya atau AS yang menandatangani surat perintah eksekutifnya teman-teman ya. Nah, kali ini ada sentimen positif nih mengenai cryptocurrency teman-teman. Nah, seperti apa infonya nanti bakal dibahas di video ini, jadi pastikan kalian tonton sampai habis. Oke. Namun seperti biasa sebelum melanjutkan video ini jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dulu ya teman-teman, karena sekali lagi subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, gak usah kelamaan, langsung saja kita kepoin. Jadi sob. Nah, oke teman-teman, di sini Didi sudah masuk di Coin Market Cap teman-teman. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan pembahasan mengenai update news cryptocurrency ya, kita cek and dicek dulu nih mengenai marketnya teman-teman. Nah, di sini teman-teman ya, Bitcoin itu terpantau mengalami pertumbuhan 0,42% ya dalam kurun waktu 24 jam teman-teman. Dan saat ini Bitcoin berada di rate 41.000 US dollar ya. Jika kalian lihat untuk marketnya, itu rata-rata sudah mulai menghijau ya, meskipun ada beberapa market ya sedang masih memerah dalam kurun waktu 7 hari ya, seperti Binance, Terra, Avax teman-teman ya, dan masih banyak lagi yang merah ya. Namun sebagian sudah mulai menghijau teman-teman ya, karena memang ini efek dari kenaikan Bitcoin itu sendiri teman-teman. Nah, lalu apa sih sentimen news positif mengenai kripto bang? Langsung kita kepoin. Jadi short. Oke, di sini dikutip dari newsbitcoin.com teman-teman. Di mana Robert Kiyosaki yang memprediksi berakhirnya dolar AS nih teman-teman. Dia itu mengatakan perang memunculkan kripto sebagai tempat berlindung yang lebih aman daripada uang fiat teman-teman ya. Oke, jadi kalau di video Didi sebelumnya Didi itu membahas mengenai statement atau pendapat Robert Kiyosaki teman-teman ya, mengenai peringatannya teman ya. Di dalam peringatannya itu katanya kita itu saat ini berada di gelembung terbesar dalam sejarah dunia teman-teman ya, bahwa dengan pemerintah AS menandatangani perintah eksekutifnya teman-teman, Robert Kiyosaki itu memperkirakan ya bahwa pemerintah itu akan mengatur sektor kripto teman-teman, dan kemudian meluncurkan feed kripto ya atau peraturan kripto. Dan pada akhirnya Kiyosaki ini menyatakan bahwa semua kripto akan disita dan dimasukkan ke dalam kripto pemerintah ya, atau istilahnya itu Amerika akan mengendalikan kripto ya, dengan keputusan Joe Biden menandatangani surat perintah eksekutifnya teman-teman. Nah, itu sudah dibahas di video Didi kemarin teman. Nah, kali ini Robert Kiyosaki itu juga memprediksi ya berakhirnya dolar AS karena perang antara Rusia dan Ukraina ini teman-teman ya. Hal itu disebabkan karena menurutnya Robert Kiyosaki ya, tempat berlindung aset yang lebih aman itu daripada uang fiat yaitu cryptocurrency teman-teman. Oke. Nah, di sini juga dijelaskan ya, katanya penulis terkenal dari buku laris Rich Dad Poor Dad ya, Robert Kiyosaki telah meramalkan nih, katanya akhir dari dolar AS teman-teman. Dia itu mengatakan bahwa perang Rusia Ukraina telah memunculkan kripto sebagai aset tepat untuk berlindung yang lebih aman daripada uang fiat palsu pemerintah katanya teman-teman ya. Ini maksudnya pemerintah AS teman-teman. Jadi ini suatu berita positif ya untuk dunia kripto nih teman-teman ya. Oke, dan di sini juga dijelaskan ya, katanya itu banyak orang Rusia saat ini ya menggunakan Bitcoin sebagai penyelamat setelah rubel ya, mata uang Rusia itu runtuh teman-teman ya. Karena memang Rusia itu setelah menginvasi Ukraina ya, Rusia itu terkena sanksi dari beberapa negara ya. Jadi hal itu yang menyebabkan mata uang Rusia itu mengalami penurunan ya atau runtuh teman-teman. Dan di sini kebanyakan dari orang Rusia itu menggunakan Bitcoin sebagai penyelamatnya teman-teman ya. Nah, di sini dikutip dari akun Twitter resmi Robert Kiyosaki teman-teman ya, di mana 16 Maret kemarin teman-teman ya, Robert Kiyosaki ini dia itu men-tweet nih, Bitcoin dan perang ya. IBD Investor Business Daily melaporkan banyak orang Rusia menggunakan Bitcoin sebagai penyelamat setelah rubel runtuh teman-teman. Di sini katanya ya 13% itu orang Ukraina yang menggunakan Bitcoin ya, 12% orang Rusia yang menggunakan Bitcoin, dan 8% orang Amerika memiliki kripto teman-teman ya.
Nah, perang Ukraina dan Rusia ini memunculkan kripto sebagai tempat berlindung yang lebih aman daripada uang fiat ya. Ini tweetannya langsung di akun Twitter resmi Robert Kiyosaki, teman-teman. Oke. Dan di sini dia itu juga sudah menyebutkan secara terperinci ya mengenai persentase dari orang-orang Ukraina, orang Rusia, dan orang Amerika yang menggunakan cryptocurrency, teman-teman. Dan data persentase ini ya diperoleh oleh Robert Kiyosaki ya dari IBD Investor Business Daily, teman-teman ya. Nah, karena banyaknya ya di dunia ini orang yang sudah mengadopsi cryptocurrency, teman-teman, bahkan di negara Rusia dan Ukraina, teman-teman ya. Kiyosaki juga menyatakan bahwa cryptocurrency atau Bitcoin ini, teman-teman ya, sebagai penyelamat nilai aset, teman-teman ya. Nah, makanya di sini Kiyosaki itu membahas akhir dari dolar AS, teman-teman. Di mana di sini Kiyosaki ini menjelaskan ya, dia itu mencatat ya bahwa hegemoni AS itu berakhir, teman-teman, dan AS menjadi kurang dari ketakutan dunia, teman-teman ya. Jadi intinya ya di sini tuh Robert Kiyosaki menjelaskan ya bahwa masa kepemimpinan AS itu sudah berakhir, teman-teman ya. Makanya di sini tuh dijelaskan ya Kiyosaki membahas akhir dari dolar AS, teman-teman. Nah, dan di sini teman-teman ya juga dijelaskan nih sebagai bukti ya, kata penulis Rich Dad Poor Dad ya atau Robert Kiyosaki, teman-teman. Dia itu merujuk berita tentang Arab Saudi yang mempertimbangkan untuk menerima yuan Cina daripada dolar AS untuk penjualan minyak Cina, teman-teman. Nah, ini kutipan dari Twitternya, langsung kita cek aja langsung di Twitter Robert Kiyosaki, teman-teman. Nah, mengenai akhir dari dolar AS ini, teman-teman ya, Robert Kiyosaki itu sudah men-tweet pada 16 Maret kemarin nih ya, teman-teman ya. Di tweetannya dia itu bilang ya, akhir US, ada tanda tanya nih di sini ya. Dimana di sini Arab Saudi hanya setuju untuk menjual minyak Cina dan memperdagangkan yuan Cina, bukan AS ya, bukan dolar AS. Hegemoni AS berakhir ya. AS kurang dari ketakutan dunia. Terima kasih Brandon. Apa yang terjadi selanjutnya dipertanyakan. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membuat Anda tetap posting sebelum hal-hal terjadi. Hati-hati, tidak baik, katanya, teman-teman. Jadi di intinya di sini tuh sesuai yang dijelaskan oleh artikel dari bitcoin.com ini ya, di mana di sini ya Arab Saudi itu hanya setuju untuk menjual minyak Cina dan memperdagangkan yuan Cina nih, bukan dolar AS, teman-teman. Makanya di sini Robert Kiyosaki itu menyatakan bahwa ini adalah akhir dari dolar AS, teman-teman. Jadi nggak hanya itu, teman-teman, penyebabnya kenapa Robert Kiyosaki ini mengatakan ini adalah akhir dari dolar AS, teman-teman ya. Hal ini juga didukung oleh investor veteran Jim Roger, teman-teman ya, yang ikut mendirikan Quantum Fund, dan investor miliarder George Soros, teman-teman. Dia itu menyatakan di sini, teman-teman ya, katanya itu apa yang terjadi dengan dolar AS sekarang, teman-teman, adalah akhir dari dolar AS, teman-teman. Karena mata uang internasional seharusnya itu netral, tetapi di Washington mereka itu sekarang mengubah aturan, teman-teman. Di sini katanya jelas Roger, teman-teman ya. Dia itu adalah seorang investor veteran, teman-teman ya, yang telah mendirikan Quantum Fund dengan investor miliarder George Soros, teman-teman ya. Katanya di sini tuh harusnya ya sebagai uang yang digunakan untuk internasional harusnya itu dia netral. Namun di Washington sana, teman-teman ya, ternyata Amerika itu mereka itu mengubah aturan mengenai dolar, teman-teman ya. Entah peraturannya seperti apa ya, di sini nggak dijelaskan, teman-teman. Bahwa di sini tuh sepertinya dengan pernyataan tersebut ya, ini merupakan pernyataan kekecewaan ya seorang investor veteran, teman-teman, mengenai bahwa harusnya uang dolar itu netral ya. Malah saat ini AS itu mengubah aturannya, teman-teman. Namun aturan seperti apa kurang dijelaskan nih seperti di sini, teman-teman ya. Oke, jadi itu tadi, teman-teman ya, berita mengenai Robert Kiyosaki, teman-teman ya, memprediksi berakhirnya dolar AS, teman-teman. Dan ini adalah salah satu berita positif banget buat cryptocurrency, teman-teman, karena memang di sini Robert Kiyosaki juga mengatakan ya bahwa kripto itu adalah sebagai tempat berlindung yang lebih aman daripada uang fiat, teman-teman ya, untuk saat ini ya. Karena memang sifatnya cryptocurrency itu terdesentralisasi, teman-teman ya. Meskipun di video Didi sebelumnya ya Robert Kiyosaki itu telah memprediksi bahwa kita itu saat ini berada pada gelembung terbesar dalam sejarah dunia, teman-teman. Namun, dan menurut Robert Kiyosaki itu pemerintah akan mengatur sektor kripto ya, dan akan meluncurkan fit kripto nih atau peraturan kripto, dan menyatakan bahwa cryptocurrency akan disita dan dimasukkan dalam kripto pemerintahan Amerika, teman-teman. Namun ini baru prediksi, teman-teman ya, baru prediksi.
Nah, apakah prediksi Robert Kiyosaki ini akan menjadi kenyataan, teman-teman? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, namun tetap teman-teman ya, di sini tuh ada disclaimer on ya, bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat beresiko tinggi, teman-teman. Jadi, bijaklah kalian dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang Didi tahu untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa Didi sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, and di subscribe teman-teman, karena sekali lagi subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru di Didi Channel. Oke, sampai jumpa.